Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, Shalom. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, idealnya kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam Dia. Seiring berjalannya waktu, kita mestinya semakin selaras dengan hidupnya Kristus. Pikiran, hati, dan perbuatan kita sehari-hari semakin menemukan kepenuhannya dalam diri Kristus. Inilah kiranya pesan yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada kita hari ini dengan berkata, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya kita yang hidup ini, hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi hidup semata-mata untuk Kristus. Oleh karena itu para saudara-saudari, peristiwa Yesus wafat dan bangkit itu tidaklah cukup kita pandang hanya sebatas sebuah peristiwa historis atau teologis semata. Wafat dan kebangkitan seorang yang tokoh besar dalam kitab suci tidak cukup hanya sebatas itu. Tapi kita mau diundang oleh Tuhan pada hari ini untuk melihat bahwa peristiwa Yesus wafat dan bangkit itulah yang menjadi dasar kehidupan kita dan orientasi hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Maka gereja mengajar kita dengan baik, supaya kita selalu bertanya dalam hati kita, dampak rohani apa yang terjadi dengan kita ini dengan mengimani Yesus wafat dan bangkit. Perubahan semacam apa yang terjadi dalam hati kita, dalam diri kita dengan mengimani Yesus yang wafat dan bangkit. Harus ada permenungan timbal balik seperti itu, supaya kita ada transformasi rohani yang terjadi dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, itu idealnya hidup kita sebagai orang yang telah mempercayakan hidup kita ini pada Kristus. Mari kita melihat dalam kenyataannya. Dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, penghayatan iman kita harus kita sadari membutuhkan keteguhan hati secara terus-menerus untuk mengatakan bahwa perjalanan kehidupan rohani kita ini belum mencapai kepenuhannya, atau bahkan belum selalu selaras dengan apa yang Tuhan harapkan. Kita menyadari sungguh bahwa selama kita bersiara di dunia ini, musuh-musuh rohani kita, pergumulan-pergumulan hidup kita itu akan tetap datang silih berganti. Bagaikan topan yang dahsyat yang kita dengar dalam Injil hari ini, demikian juga para saudara-saudari, pergumulan itu menerpa hidup Anda, menerpa hidup kita ini. Hidup kita terempas. Kalau kapal itu seperti digambarkan perahu di sini dalam Injil ini, perahu itu bisa goyang, tergoncang, bahkan terhempas ke tepian berbatu-batu. Kapal itu hancur. Isinya bisa tersebar kemana-mana. Intinya pergumulan itu bisa membuat hidup Anda binasa. Hidup saya juga bisa binasa. Pergumulan dunia ini bisa membuat dunia ini, bisa membuat gereja goncang, hempas, dan binasa. Saudara-saudari, kita seringkali berlaku tidak adil pada diri kita sendiri. Seringkali kita menilai diri kita sendiri tidak adil. Seringkali orang melihat bahwa dirinya Tuhan memberikan pergumulan yang jauh lebih besar daripada orang lain. Orang kaya mungkin melihat hidup orang yang miskin itu mungkin jauh lebih ringan penderitaannya daripada dia yang punya banyak konflik. Orang-orang miskin juga mungkin melihat sedemikian. Tuhan tidak adil pada saya. Secara ekonomi saya miskin.
Dia lupa orang kaya juga punya pergumulan yang tidak kecil. Orang-orang yang sedang berada dalam keadaan sakit mungkin melihat orang yang lain diberi Tuhan berkat yang lebih banyak, seolah dirinya ini merasa orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak boleh lupa Tuhan memang mempercayakan pergumulan itu pada kita, tapi dikatakan dalam kitab suci tidak lebih dari kemampuan. Tuhan mempercayakan pergumulan itu, Tuhan tahu kita mampu untuk memikulnya. Suatu kali seorang pastor itu bertemu umat lalu dikatakan, Romo, saya yakin hidup Romo itu lebih enak, lebih ringan bebannya katanya. Kemudian Romo bertanya, kenapa Pak? Iya, Romo kan tidak memikirkan istrinya, lalu nggak perlu memikirkan makan minum, nggak perlu memikirkan nanti anak-anak mau sekolah di mana, biaya di mana, dan macam-macam itu. Romo hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian Romonya diam aja, lihat-lihat si bapak ini, lalu dia bilang begini, Tuhan ampunilah dia, sebab bapak ini tidak tahu apa yang dia katakan. Saya yakin setelah itu bapak itu pulang, pasti kemudian dia sadar ya, iya, kita punya beban yang sama, kita punya pergumulan masing-masing sesuai dengan bobot iman kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, para kudus mengajar kita bahwa kunci kebahagiaan kita sebagai murid-murid Tuhan itu adalah kemampuan untuk menyadari dan menemukan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Itu kunci kebahagiaannya bila kita mau bahagia sebagai murid Tuhan. Para murid pun mereka merasa seolah tidak menemukan Yesus ketika ada pergumulan itu. Tetapi kemudian lihatlah para saudara-saudari betapa hidup mereka seolah menemukan keindahan karena mereka tahu ternyata Yesus ada di situ dan mereka berseru dengan lantang. Walaupun bahasa dalam kitab suci itu seolah memberikan kesan pesimis dari para murid ini, tetapi sesungguhnya mereka mengungkapkan satu keyakinan yang sungguh. Guru, tidak pedulikah engkau bahwa kita binasa? Masih lebih baik bukan mereka bertanya sedemikian itu daripada mereka hanya menggerutu satu sama lain lalu mereka seolah tidak punya pilihan yang lain untuk Tuhan. Mungkin bila mereka tidak berseru kepada Yesus, mungkin mereka akan terombang-ambing saja dan mungkin juga mereka akan binasa di dalam pergumulan itu. Saudara-saudari, itu juga pengalaman kita. Jangan sampai mata hati kita tidak lagi melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Pergumulan itu boleh ada, bertubi-tubi bahkan. Tetapi mata hati yang tajam untuk melihat Tuhan itu juga perlu kita asah. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu seorang yang sangat sederhana, tetapi dia sudah mengajarkan kepada kita untuk melihat Tuhan. Kata-kata Santa Teresia yang mengatakan bahwa menemukan Tuhan dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun, itu adalah satu ungkapan kepercayaan yang sangat dalam untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu, para saudara-saudari, hadir, sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam pengalaman eksistensial kita yang paling dalam. Tuhan tidak boleh didiskreditkan hanya pada pengalaman bahagia manusia semata. Tuhan ada bersama kita bahkan dalam pengalaman yang paling terpinggirkan sekalipun. Oleh karena itu para saudara-saudari, kiranya kita berani berseru selantang mungkin kepada Tuhan dalam peristiwa yang bergumul sekalipun kita harus berseru kepada Dia. Akhirnya para saudara-saudari, sesudah Yesus menegur
ombak atau angin ribut yang menghempas perahu para murid dan Yesus ini, Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini juga perlu kita resapkan dan kita renungkan sungguh-sungguh dalam hati. Mengapa kita begitu takut? Mengapa kita begitu tidak percaya pada penyelenggaraan Tuhan? Di perikop yang lain, Tuhan bersabda, ketakutan sekecil apapun tidak akan menambah sehasta saja dari hidup kita. Tuhan itu memelihara, bahkan burung pipit sekalipun dipelihara. Bukankah kita adalah jauh lebih bermartabat daripada semuanya itu? Lukisannya begitu sederhana, tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.